wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Aditya Respati dari kelas Ilmu Perundang-undangan A, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Baiklah, dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Kabupaten atau Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut ini penjelasan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada tanggal 7 Agustus 2003. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Sedangkan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Yang ketiga, undang-undang atau perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau perpu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak perpu tanpa melakukan perubahan. Yang ketiga, bila disetujui oleh DPR, perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Yang keempat, bila ditolak DPR, perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, ada peraturan daerah provinsi. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus serta peraturan daerah provinsi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah kanun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Perjenjangan didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas tersebut sesuai dengan Stufen Theory atau teori tangga dari ahli hukum Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State 1945. Peraturan perundang-undangan lain. Selain jenis dan hierarki tersebut, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya. Peraturan perundang-undangan lain juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama ada MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Mahkamah Agung, yang kelima Mahkamah Konstitusi, yang keenam ada Badan Pemeriksaan Keuangan, yang ketujuh Komisi Yudisial, yang ke-8 Bank Indonesia, yang ke-9 Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang ke-10 DPRD Provinsi, yang ke-11 Gubernur, yang ke-12 DPRD Kabupaten atau Kota, yang ke-13 Bupati atau Wali Kota, dan yang ke-14 ada Kepala Desa atau yang setingkat. Secara khusus, peraturan menteri yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga Peraturan Pemerintah, yang keempat Peraturan Presiden, dan yang kelima Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat. Baiklah, sekian materi penjelasan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.